Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita siap kembali di kelas ya. Untuk melaksanakan kembali. Baik, mari kita mulai membaca basmalah bersama. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai mapel baru ya, bab 10 yaitu tata ya, coding dan penyelesaian buatan. Nah, hari ini kita akan mengenalkan ya tentang penyelesaian buatan, kemudian bagaimana nanti kita mampu berkolaborasi dengan penyelesaian buatan yang ada. Gitu ya. Baik, sebelum mulai saya langsung dulu. Jadi salah satu adab majelis ya, dalam kelas, dalam kegiatan, kajian, khotbah dan sebagainya, itu kalau punya gadget di off-kan. Kita sering lihat di kalau ada Jumatan luar tuh banyak orang campur kan main HP kan. Nah, saya lihat itu karena saya nggak pernah bisa mengendalikan diri. Kira-kira untuk kalian sah nggak Jumatan sambil main HP itu pas khotbah? Khotbah itu menurut Bang hukum wajib atau sunah? Wajib ya. Khotbah itu wajib, makanya waktu khotbah ini artinya kita biasa belajar mengendalikan diri ya dengan gadget kita, dengan perangkat kita gitu ya. Karena ada orang yang 24 jam itu dikendalikan sama HP-nya. Ya, jadi begitu melek pertama langsung buka HP. Itu juga sampingnya HP. Kalau saya enggak masih bisa menggunakan diri. Saya kalau di rumah itu agak jarang buka HP. Saya kalau pulang dari sekolah itu sampai rumah HP, lalu saya taruh di atas tak buku di lemari itu di atas terus gitu ya. Jadi sambil lagi tuh Pak, saya subuh ya, belum aja tuh saya ambil saya tes. Nanti saya on lagi di sini mau absen ya, nyalain gitu ya. Kadang mau minggu tuh kadang sehari saya nggak buka HP. Jadi belajar itu lebih tenang ya, lebih tenang tanpa adanya HP itu. Jadi jangan sampai kita dikendalikan ya, dikendalikan oleh kita di perangkat gadget. Apa? Nah, kalian sudah pernah pakai AI? Apa yang kalian pakai? Ya. Buat apa biasanya? Hah?
Jadi hari ini topik kita mengenai pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi data AI untuk pembelajaran. Ya, kalian posisinya siswa yang sedang proses belajar, bisa juga di kelas dari guru, kegiatannya pelajar. Maka kita memanfaatkan perangkat AI ini untuk kegiatan belajar. Nah, sebenarnya era sekarang ini ya, kalau kalian sudah mampu menggunakan AI dengan benar, dengan tepat, kalian bisa belajar apapun, ya, tanpa ada kendala, gitu ya. Mau belajar fisika juga mudah, mau belajar matematika, bahasa, gitu. Jadi ya paling yang sudah kalian pakai baru ini ya, ChatGPT. Ada lagi yang pakai yang lainnya? Ini. Buat apa? Gambar. Ada lagi? Lainnya? Yang lainnya? Sekarang mungkin ratusan ribuan masih yang ada. Ya. Artinya kebutuhan apapun yang kalian perlukan itu semuanya ada. Yang mau belajar public speaking, sekarang ada AI yang kita cukup mengunggah rekaman kita lagi speaking dan video dan pidato gitu ya. Nanti dia akan kurang analisanya, bagaimana kecepatan suara kalian, kita intonasinya bagaimana, itu langsung muncul. Ya. Termasuk kalau kalian mau ngetes diri, ini misalnya, saya habis belajar materi gerak nih, saya ingin menguji saya bisa enggak, kalian tinggal pakai GPT gitu kan. Saya sedang belajar materi gerak fisika kelas 11 ya. Buatkan saya soal untuk menguji kemampuan saya gitu kan. Ya kan buat soal itu kalian kerjakan diketikkan di situ. Setelah selesai dia akan menganalisis, kamu sudah benar sekian persen. Atau nanti kalau ada yang salah, kamu baru bisa misalnya 70%, kamu masih salah pada bagian ini. Pasti yang belum paham adalah bagian ini. Halo, yang perangkatnya di stop dulu. Benar nggak? Ditutup dulu. Nanti saya kasih kesempatan. Kalian sekarang ke saya dulu. Ya. Belajar mengendalikan diri, oke? Jangan sampai kalian punya perangkat tuh tiap detik dilakukan oleh layar gitu. Ya, jadi sekarang banyak sekali, tidak hanya ini. Ya. Kalian bisa buat video, gitu ya. Tinggal bagaimana kalian punya kemampuan dalam itu, gitu ya. Prompt. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama ya. Mampu mengenali dan menerapkan ya perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Jadi kita mampu mengenali, mau mengidentifikasi, mengenal berbagai tool yang ada gitu ya. Butuh gambar dari pakai ini yang bagus, butuh membuat program bagusnya pakai ini. Kalau membuat program, itu pakai apa? Pernah buat program nggak? Program komputer. Misalkan kalian mau buat program ataupun aplikasi, ada GPT, ada lagi yang lebih bagus. Ya. Dia bagus bisa membuatkan program. Artinya kita termasuk dia bisa langsung sama mana ada pakai GitHub itu ya, aplikasi itu. Kemudian mampu memilih perangkat kecerdasan artifisial. Jadi kita mampu memilih mana yang lebih tepat kita gunakan. Mau menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Kolaborasi, artinya kita tidak mengandalkan untuk di ChatGPT misalkan ya, untuk mengerjakan tugas, tapi kolaborasi dengan kita selaku manusia. Ya, karena dia ini ya tidak punya perasaan dan sebagainya gitu ya. Dan kata pembuatnya sendiri kan banyak orang percaya ChatGPT padahal dia kadang ngarang. Ya. Ada kalanya AI ini ngarang, ngawur, tidak pakai basis data. Ya. Makanya kuncinya kembali kepada kita. Kalau kita hanya ngikut doang copy paste hasilnya tanpa kita analisis, nanti bisa kesesat. Mau menganalisis model, metode dan pendekatan belajar yang tepat. Ya. Jadi kalian juga bisa ini AI ya. Kira-kira saya itu belajarnya modelnya seperti apa ya? Kalau pas sering menggunakan nanti dia akan ya mengenal gitu ya. Nah, pertama kita akan mengenal pertama, jadi AI itu
AI menjadi KA. Jadi artificial intelligence itu terjemahnya kecerdasan artifisial. Nah, pertama diperkenalkan itu sebenarnya pada tahun 1956. Sudah cukup lama, ya, lebih lama dari usia orang tua kalian. Benar nggak? Nah, kalau orang tua kebanyakan lahiran berapa? 8 bulan atau 7 bulan? 8 bulan ya. Pada usia saya. Kemudian, ya ini pertama adalah waktu pertama tahun itu, gitu ya. Orang sudah mendefinisikan mengenai KA ini ya, sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas setelah program komputer yang cerdas. Ini dikutip dari tulisannya McCarthy yang tahun 2006. Nah, sejak saat itu konsep dan penerapannya mengalami evolusi signifikan ya, berjalan dengan perkembangan teknologi, komputasi dan teknologi. Jadi ChatGPT baru booming tahun berapa? Mulai booming 2000-an ya, 2020-an tentunya. Pas COVID itu kan baru mulai booming, karena sebelum COVID itu belum terdengar. Pas COVID itu mulai terdengar, banyak muncul iklan ya di Facebook misalkan yang mengenai AI. Orang mulai mendengar. Dulu masih jelek ya, ininya hasilnya kan udah bagus. Dulu saya sering tes soal fisika, kadang banyak salah. Sekarang udah lebih bagus. Nah, ada 3 kelompok utama KA ya dalam artificial ini. Yang pertama disebutnya ANI, Artificial Narrow Intelligence. Ya. ANI dapat mencapai kemampuan manusia super ya atau superhuman capabilities. Namun hanya untuk suatu tugas tertentu dalam sebuah domain yang sangat spesifik. Jadi ini tipe yang pertama, ya, ANI. Yang kedua tipe AGI, ya, Artificial General Intelligence. Ini paling kecerdasan tingkat manusia secara menyeluruh dan dapat melakukan tugas apapun yang dapat dilakukan oleh manusia. Sudah sekarang sudah ngerti belum? Belum ya. Belum. Nah ini yang di masa depan ini. Ya, yang asik ya, artificial super intelligence. Ya, jadi gampang kan sebagai mesin yang jauh melampaui kerjaan kognitif manusia dalam mengambil semua bidang. Ya. Jadi mungkin tahun pas nanti kalian sudah menjadi orang tua ya, itu mungkin sudah banyak robot-robot canggih yang membantu kerja. Gitu yang sekarang kan sampai sekarang mobil ya, sudah bisa jalan sendiri, ngerem sendiri, gitu ya, parkir sendiri, gitu. Itu kerjaan buatan. Di depan mungkin akan banyak sekali perkembangan yang di luar prediksi kita, gitu ya. Nah, sekarang aja kemarin ada yang meneliti ya, jadi ada dari hasil jurnal terakhir orang meneliti mengetes kemampuan siswa dengan AI gitu ya. Pertama dites dalam hal mengerjakan soal literasi bacaan gitu. Ternyata hasil AI lebih tinggi dibanding manusia, banyak siswa. Yang kedua dites dengan soal PISA sains ya, IPA. Hasilnya juga sama lebih tinggi AI dibanding manusia. Yang ketiga dites soal matematika PISA. Nah, ini yang agak berbeda. Ternyata AI masih kalah dengan manusia untuk menjawab soal matematika. Jadi dia belum mencapai taraf benar-benar bisa menjawab secara benar. Makanya jangan semua hal dimasukkan ChatGPT untuk minta jawaban. Gitu ya. Boleh untuk misalkan kalau ini belajar sendiri misalkan ya, misalnya soal fisika, soal matematika sudah selesai mengerjakan. Kalian ingin mengecek benar atau salah gitu ya, silakan pakai AI. Jadi itu namanya kolaborasi, bukan sekedar alat nyontek. Kadang kalau sebagian anak soal atau boleh pakai jawabannya diikuti, itu mengapa kalian sekolah bertahun-tahun nggak nambah pintar? Ya, hanya mau pikas saja. Tapi kalau kalian gunakan secara benar, AI ini bisa membuat kalian luar biasa. Ya tadi buat partner, ya partner dalam belajar. Suruh membuatin soal gitu ya. Kamu boleh bertanya ke GPT, besok saya mau ulangan fisika. Kira soal materi gerak apa yang akan keluar gitu. Dan dia akan membuat soal perkiraan. Kira-kira soal seperti ini. Atau jangan-jangan GPT-nya tahu saya guru fisikanya. Kemarin guru fisika mencari soal berikut gitu. Loh, mungkin aja kan? Karena apa yang kita chat ini tidak menjadi bahan yang rahasia.
Ya, AI bisa menyebar apa yang kita input kepada orang lain, gitu ya. Makanya jangan menggunakan untuk hal-hal yang akan berpotensi melanggar hukum ya. Nah, berikutnya karakteristik KA, kecerdasan artifisial ini. Dia belajar dari data ya, jadi punya kemampuan untuk belajar dari data, kemampuan beradaptasi dan meningkatkan performa seiring waktu. Ya, jadi semakin dia sering dipakai, semakin banyak inputan yang masuk, dia semakin cerdas. Sama kalau semakin banyak hal yang kalian baca, semakin banyak kalian latih di sekolah, di lingkungan, maka otak semakin pintar. Ya, nah itu juga sama dia kayak otak manusia, dia semakin banyak inputan. Ya. Kalau kita input dari mana inputan kita? Ya untuk sumbernya. Yang input ya lewat mata, telinga, gitu ya. Artinya itu sumber inputan kita. Kalau ini input lewat ketikan orang ya, atau sumber data dari pembuatnya, kita input apapun itu ke dalam otak kita lewat mata, apa kita dengar lewat indera kita, gitu ya. Itu menjadi inputan di dalam itu. Ya, dia bekerja menggunakan algoritma dan modal prediktif. Artinya dia buat modal prediktif ya. Jadi kalau kalian minta dibuatin apa itu dia buat berdasarkan data yang ada sama prediktif. Dia lihat data di internet misalkan, ya. Kemudian disajikan ulang. Kemudian mampu mengenali pola tersembunyi dan membuat keputusan secara otomatis. Gitu ya. Dia bisa merangkum ya. Jadi kalau kalian punya jurnal untuk rangkumannya secara tepat ya bisa minta sedikit. Terus kalian baca dulu, kalian buat, kemudian kalian minta rangkuman nanti bandingkan. Gitu ya. Jadi pola kerja di dalam. Karena kalau utuh dari sini ada halnya ya. Saya pernah buktikan ya. Misalkan saya mencari pasal tentang ini gitu ya, saya minta sedikit carikan pasal undang-undang yang membahas masalah ini. Kemudian satu pasalnya harus pasal 4, kemudian itu dipakai 2 gitu ya. Nanti perbandingannya ya, perbandingan kearifan manusia KA ini maupun memang dia respon cepat ya. Mungkin kalau kalian sedang di rumah ini ngecek temennya nggak dibalas-balas ya. Tapi kalau KA ini walaupun jam berapa pun kalian chat langsung dibalas, asal ada kuotanya ya. Langsung dibalas dengan cepat. Nanya apapun ya langsung dijawab gitu ya. Dia nggak bisa ngarang gitu ya. Gitu ya. Kalau dia ditanya apa yang dia nggak paham ya dia ngarang, ngasal. Meskipun kadang kalau pakai yang di WA itu meta, kan meta itu oh saya nggak bisa membuat itu lah, kan dia nggak begitu. Kalau saya gitu nggak pernah, dia selalu dibuatin, ya. Selalu dikasih outputnya itu, apapun ada nanti juga. Walaupun dia membalas chat kalian, misalkan nih kalau mau curhat ya, saya mau curhat nih, gitu ya, dia akan balas ya, silakan masukkan curhatnya. Dia akan mengasih jawaban respon, tapi dia nggak punya perasaan sebenarnya. Jadi KA tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi bahasa program. Ya. Kalau manusia bisa berpikir sendiri, memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ya, kalau KA enggak, dia pakai data atau prediksi. Nah, dia belajar dari data dan program yang diberikan. Artinya yang membuat program ditambah nanti inputan dari pengguna itu juga akan masuk menjadi memperbesar data yang dimiliki. Kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Jadi ya kita bisa belajar apapun ya sesuai yang kita butuhkan itu dan kondisi yang kita miliki gitu ya. Kemudian hanya memahami hal yang ada dalam datanya saja. Jadi kalau di luar datanya dia nggak bisa. Kalau manusia bisa memahami konteks yang luas, ya. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau dia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Ya. Jadi kalau AI dia nggak bisa membuat keputusan yang dia pertimbangkan nilai moral dan etika. Ya. Jadi walaupun itu hal yang dosa, kalau AI ya dia nggak tetap menyarankan aja. Nah, kemudian bagaimana ini bekerja? Nah, ada dua bagian. Ini supervised learning ya, learning. Ibarat mengajari anak dengan memberikan contoh dan label yang benar. Misalkan kamu mengajari adiknya nih, oh ini ada gambar kucing, ini kucing namanya seperti ini.
Ini gajah, hidungnya panjang gitu ya. Berarti ada, kita ada salah langsung. Yang kedua itu unsupervised learning ya. Jadi ibarat anak yang belajar sendiri dari pola-pola yang ada tanpa diberi label. Jadi anak belajar sendiri. Ya, AI juga sama. Ada yang dia itu pakai data dilabelin gitu ya. Ada yang dia bisa belajar sendiri. Nah, jadi para anak itu kalau dia belajar diajari, ini kucing, ini anjing, ini sapi, ini gajah itu udah dilabelin. Kalau ini enggak, dia belajar sendiri. Dari mencari sendiri ya, oh kucing itu seperti apa gitu ya. Lewat bertanya, atau lewat gambar, lewat melihat dan sebagainya. Nah, menurut kalian ChatGPT itu pakai yang mana? Satu ya. Jadi dia pakai data sudah dilabelin. Nah, cara kerjanya ya tadi kalau punya masukan data ya. Ini bisa bisa pertanyaan, bisa suara, bisa teks, bisa gambar, kan bisa video ya, bisa link dan sebagainya. Diproses datanya keluar outputnya, bisa berupa keputusan, bisa hasil karya seni, bisa prediksi, bisa saran dan sebagainya. Nah, pengoperasian KA-nya ini melibatkan integrasi antar perangkat keras ya. Seperti pengeresan data dan sensor. Jadi kalau di mobil yang di sekarang jadi ada sensor ya, sensor berat, sensor kecepatan, giroskop dan sebagainya. Di HP juga ada banyak ya sensor yang ditanamkan. Kemudian tantangannya ya. Kira-kira kalau kalian main-main gambar tuh bisa beresiko terkena kriminalisasi nggak? Hah? Bisa nggak? Apa contohnya? Hah? Buat apa itu? Gambar ya, misalkan kamu ngambil gambar ini, gambar itu digabungkan, yang pelukan, yang ciuman itu misalkan ya, kemudian disebarkan misalkan gitu ya, itu kan jadi fitnah gitu. Nah makanya etika jadi penting ya dalam menggunakan AI sekarang ini. Saya kemarin nonton video-video yang mengenai yang pelatih ikan yang dimakan itu ya, dan sempat nonton nggak? Pelatih ikan paus, kata hoax itu ya. Saya tahu dari video Facebook itu banyak sekali. Waktu kemarin saya baca di Tribun, ternyata itu buatan AI ternyata. Jadi sangat gampang sekali zaman sekarang membuat fitnah. Ya, karena ya tadi kecanggihannya. Ya makanya perlunya adanya etika dan regulasi. Kita dalam AI harus digunakan untuk kebaikan bersama, ya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Regulasi yang secara sistem AI atau atas dalam AI, keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Kita selaku pengguna ya tadi harus bisa benar-benar menggunakan secara bijak. Nah, kalian yang sedang belajar nih dari kelas informatika yang pertama memahami cara kerja AI ya. Jadi kedepannya katanya kemampuan membuat prompt itu lebih benar daripada kemampuan membuat program katanya gitu ya. Benar nggak? Tuh. Kalau zaman dulu tuh orang membuat program contoh ya, dulu saya belajar Turbo Pascal. Itu program zaman dulu ya, belum ada Python. Itu kita membuat program kalkulator aja itu ngetiknya luar biasa. Pertama definisikan bilangan, kemudian kita masukkan rumus pengurangan, pembagian, ya. Itu masuk manual. Zaman sekarang kalau tinggal ChatGPT buatkan program kalkulator untuk di Python, wajib. Untuk di Java, wajib. Benar ya? Nah, makanya kemampuan buat prompt itu jadi hal yang penting, ya. Nah, nanti kami akan depan ya, pembuatan prompt. Ya. Pengembangan AI yang etis dan adil ya. Jadi etis, etika yang paling penting.
melawan AI secara positif, ya, positif. Jadi untuk penggunaan positif, ya, untuk kolaborasi dan sebagainya. Jadi AI itu lebih tepatnya jadikan apa nih? Kalau buat kalian belajar, hah? AI itu jadikan sebagai apa? Hah? Jadikan guru, jadi partner, jadi asisten itu silakan. Tapi jangan jadikan guru. Kalau jadi guru jadikan sumber utama. Ya. Jadi di AI masih belum penuhnya itu benar. Jadi jangan berguru ke AI, tapi jadikan dia partner ataupun teman diskusi atau asisten. Nah, itu silakan. Gitu ya. Itu lebih tepat daripada dibanding kita jadikan guru. Nanti kalau jadi guru kita nggak harus sekolah lagi ya. Ini komponen prom ya, kita masukkan depan. Kita sekarang langsung mau ke praktek ya. Nah ini strategi prom, nanti kita akan bahas pekan depan ya. Pekan depan kita akan membahas mengenai strategi prom untuk membuat bahan ajar, membuat PPT dan sebagainya biar lebih powerful ya. Contoh aplikasi penggunaan. Nah, tentunya kolaborasi antara manusia dan AI ya, kolaborasi. Kita bagi peran, misalkan manusia itu sebagai sutradara ya. Jadi kalau yang membuat ide, mengarahkan dan menyempurnakan hasilnya. Nah, itu sebagai asisten ya. Dia akan membantu melakukan tugas yang berulang atau menghasilkan ide awal dengan cepat. Ya. Jangan kalau nggak ide dan ide sepenuhnya kita ikutin. Ya. Jadi ide itu kita ambil, kita olah lagi, kita pikirkan, kita diskusi dengan teman-teman gitu ya. Sehingga dia akan jadi lebih humanis. Karena dia kan humanis. Nah, jadi kalau tetap menjadi sutradaranya, ya jangan dipandang oleh AI. Baik, sekarang kita akan prakteknya sudah lembar-lembar kerja. Silakan kalian boleh menggunakan perangkat sekarang, misalkan buka tabnya. Kalian boleh mengerjakan secara kelompok ya, atau minimal 2 orang ya, 2 orang. Silakan scan barcode ini. Scan barcode-nya untuk kalian bisa download ya? Download ya? Hah? Iya. Mana? Ini dulu kita pakai biru tetap desain poster acara sekolah SDC DC pasti buatlah program cerita buat game
Siap. Ini alur cerita buat game aja. Iya. Bukan game. Cerita. Cerita. Kayak ini ada program. Ini berapa orang dah? Hah? Hah? Kita bareng kita. Minimal 2. Minimal 2. Bisa lebih. Dan sama siapa dah? Harus bareng ya. Biasa. Memalukan cowok ah. Habis sih. Ini apa sih? Kirim gambar dulu. Bisa kasih merek ya sekarang. Kita kasih merek di HP ya. Di kelompok berempat aja yuk. Dua ini. Ini gua udah ada sih. Itu masih lupa. Ya masih. Ini kirim sih gua. Satu buat cerita. Bisa. Jangan di sini ada lagi. Mau apa? Saya Jing mahal cok. Bolanya gan. Berapa bola? Pusing kerjain dulu, kerjain dulu, kerjain. 200. Berapa sih tulisan itu? BG 500.000. BG 1.500 juta. Bener cok. Seorang 50.000 nggak sih? Tanyain dulu. Seorang 50.000. Tanyain dulu. Seorang 20.000. 10.000 ya seorang. Bisa sini bu. Buat game
Ini udah masuk belum? Baik, baik. Boleh. Cerita. Jadi buat game ini ceritanya apa? Game-nya cuma apa yang saya Lu bikin apa? Bikin nama usaha ini ya. Oh, diam. Harus pakai kita belajar tanpa AI. Tanpa AI ada ya? Iya, tanpa AI. Ya udah mau bikin terus atau buat game. Ayo kita berempat aja. Ayo berempat. Satu kelas gak sih? Iya. Bikin game aja gak sih gampang? Ya kan makanya kita coba-coba aja dulu. Jadi enggak kita mau bikin game. Coba sih. Maksimal 4. Hah? Iya mau diarahin. Baru bikin apa, no? Sini desain. Enggak buat alur game aja tah? Alur game aja gampang tuh. Enggak buat alur game aja. Gampang Coba sih mengangkat meja lagi nih. kalau mau gambar tuh apa dah? Nama kalsa. Kalau ini game juga ada nih. Programannya apa? Yang ini. Dia bisa pilih art style, Kalau cara bikin kita, narasinya. Narasi. Bagusnya apa di sini gue bingung. Narasi. Musik kurang dia lebih ke apa? Pak, ini buat itu apa ya? Itu kan udah ada tulisan yang jujur. Jujur itu nama juga ada nama AI itu tuh. Ya, sedikit bisa.
Dihapus semua. Enggak ada nih. Salin salinnya tuh dia Trisco. Jalan enggak? Jalan ya bisa. Coba. Oh ini nih TikTok-nya. Oh ini pemain dua nih. Sebenarnya dia kan tanya ini mau nggak fantasi game triple E aja belum triple E enggak yang triple masa pasti apa ya itu bagus versi elemen-elemen yang ada di Canva. Visual gamenya masukin itu aja kali ya. Nanti kalau udah diundang di sini ya.
Ya udah, kita boleh. Belum. Mau bertanya? Buat apa lama? Buat sendiri. Buat kan? Masa buat apa? Emang kita masih ada di kita kan kembang warna kan. Bikin belajar fisika. Hah? Ya silakan, sama siapa? Arif dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mempresentasikan hasil lembar kerja yang berjudul kolaborasi manusia dan AI. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan nama saya Narendra Prakoso. Saya kemarin bersama. Kami memang melakukan ini berdua ya. Jadi kita bacakan dulu tujuan dari rangkaian ini ya. Jadi yang pertama itu mampu memilih perangkat AI yang sesuai untuk sebuah proyek ya. Lalu yang kedua mampu berkolaborasi dengan minimal 2 perangkat AI. Jadi nggak cuma bisa ChatGPT aja gitu, tapi kita pakai AI lain yang sesuai dengan bidangnya. Terus yang ketiga mampu menganalisis model pembelajaran AI secara sederhana. Nah mungkin kalau model pembelajaran AI ini yang saya tangkap adalah kayak misalnya seiring berjalannya waktu kan ChatGPT ada versinya ya, kayak misalnya ChatGPT 1, 2, 3 dan sekarang tuh ada sampai ChatGPT 5 ya. Mungkin kalau di ini kalian tahu Google mungkin salah satunya dari Google itu ada Google VL ya, yang dulunya itu juga sekarang sudah ada yang versi 3-nya ya, dimana itu lebih sempurna lagi. Oke, jadi kita bacakan dulu langkah kerjanya yang sudah di-LPM itu. Yang pertama, pilih dulu proyek kolaborasinya ya. Yang pertama ada proyek 1, proyek berikut ya, dan proyek berikut. Kita pilih itu proyek 2, yaitu adalah berinovasi ya, buatlah ide dan prototipe cerita untuk sebuah game sederhana. Untuk AI yang kita pilih ini ada 2 ya, seperti instruksi tadi. Yang pertama kita pakai ChatGPT 5 ya, dan Gemini 2.0. Jadi yang pada tahap pertama ini
kita menuliskan prompt sebagai berikut ya. Saya seorang siswa yang sedang duduk di bangku SMA kelas 11. Buatkanlah game sederhana yang dapat dimainkan untuk mengisi kekosongan kami ya, ketika guru mata pelajaran tidak dapat hadir. Yang disebut buat game sederhana tersebut dalam bentuk program. Jadi hasil dari apa namanya generatif dari AI-nya adalah sebagai berikut ya. Kita cantumkan juga poinnya di situ yang dari AI. Dan kita tuh makanya dari untuk membuat hasil. Nah, untuk visualisasinya kita pakai Google Gemini 2.5 Flash ya. Untuk membuat gambarnya, karena memang yang diinstruksikan adalah gambar dan kita sempat gambar juga tadi pakai VO3-nya untuk memvisualisasikan kartunya, tapi memang masih belum sempurna ya. Jadi dia tuh bikin video si kartunya itu tangan manusia, padahal kan manusia yang kita harapkan itu adalah hasil dari HTML-nya gitu. Tapi yang keluar malah visualisasi dari orang yang sedang menggambar si kartu secara manual. Mana ya hasilnya? Hasil dari visualisasinya Itu juga Oh ini. ada ini nggak? Bisa dimainin nggak? bisa. Coba. Coba. Ceritakan dari mana mainnya? Waduh. Kalau Ini sih Pak, ini kita perlu dijalankan sih Pak di web browser Pak, kalau memang teman-teman sebenarnya ini bisa di-deploy ya dan bisa dimainkan secara interaktif. Cuma memang karena HDMI-nya itu tidak mau tampil ya. Tadi kita sudah sempat juga di laptopnya Bapak Arjuno, tapi memang HDMI-nya nggak bisa jalan. Oke, nanti nggak apa-apa kalau kalian memang pengen banget dapat penasaran banget, nanti saya jalankan laptop kalian boleh. Ya. Tadi sudah berhasil jalan ya. Dan berhasil juga. Oh ya, saya minta untuk teman-teman untuk buka dokumen yang saya upload tadi ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya, itu ada analisis data ya. Dimana tadi AI yaitu device dan ini ya. Untuk yang model pembelajaran yang tadi dipakai sudah ditampilkan ya. Saya coba ini. Nah, bisa ya. X gitu. Pemain kedua, kan dia akan O. Nah, O. Kotaknya kelihatan sih Pak, cuma emang harus sama backgroundnya. Nanti buat orang saya. Terus itu juga bisa lawan komputer juga Pak. Yang di sebelah kanannya. Jadi intinya dari model pembelajaran GPT-5 itu yang pertama ada pelatihan kesadaran beragam ya, atau pre-training. Ada arsitektur fleksibel, pemilihan jalur respons cepat atau resmi yang mendalam. Lalu ada kemampuan multimodal, teks, gambar, dan video. Lalu dia juga mudah membaca paket panjang dan efisien.
300-an itu dan dia menempatkan lebih akurat, menghindari kesalahan dan keselamatan itu lebih ditingkatkan. Yang terakhir ada personalisasi gaya dan kemampuan kerja sebagai agen. Selanjutnya akan dijelaskan yang model pembelajaran gaya itu adalah AI ini 1.5 Pro. Yang pertama itu ada model ini menggunakan sensor utama. Teknologi kecil dan spesialisasi berbeda sistem akan menjadi yang paling dapat respon dengan cepat. Kedua itu memiliki modal ini berarti dengan secara bersama dan teks atau model dia pun ini dan mengharap Jadi ada beberapa selanjutnya itu adalah tantangan apa yang saya hadapi saat berkolaborasi dengan AI ya. Kalau menurut saya ya, AI ini merupakan beberapa teknologi yang lumayan berpengaruh banget begitu. Jadi membantu banget lah. Tapi walaupun seperti itu masih banyak banget kekurangannya teman-teman. Kayak AI itu masih bisa membuat kesalahan ya. Dan juga buat contoh apa namanya masalah yang dihadapi dan tantangan itu juga usah jauh-jauh deh. Kayak misalnya di bidang pendidikan ya, mungkin para murid yang menyerahkan semua tugasnya itu langsung ke AI. Dia ngandelin banget sama AI sehingga otak mereka tidak berkembang dan akhirnya menyerta mereka untuk melatih kreativitas mereka gitu. Lalu ada lagi mungkin di sektor kerjaan gitu ya, di apa namanya? Mungkin nanti kalau untuk para pekerja kalau menyerahkan semua tugasnya dengan AI, mungkin ketika ada pelatihan ataupun audit, performa mereka mungkin akan menurun dan mungkin bisa menjadi hambatan buat mereka bertahan di posisinya atau bahkan mereka bisa lengser dan interaksi semacamnya gitu ya. Lalu selanjutnya ada peran utama manusia dalam peran ini yang tidak bisa digantikan oleh AI yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kinerja AI itu masih belum sempurna, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Masalahnya adalah bagaimana AI itu pola pikirnya kadang masih kurang sesuai dengan dan yang terakhir itu adanya AI masih belum dapat menggantikan pekerjaan fisik. Jadi ya kesimpulannya ya, walaupun AI itu adalah apa namanya suatu teknologi yang bisa membantu kita, tapi memang kita nggak bisa bergantung kepada AI secara sepenuhnya gitu ya. Jadi kita harus mengandalkan otak kita, pikiran kita sendiri gitu, agar kita terus agar apa namanya menghindari kesalahan mereka gitu dan terlatih juga untuk melakukan tugas kita gitu, sebagai manusia. Oke, mungkin sekian pemaparan dari LKM yang dapat kami sampaikan. Mohon terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya. Nantinya kalau kemampuan coding bisa membuat game ya. Nah, game yang dia satu bisa apa ya? Ya kan memang full dari AI yang buatin ya, tanpa kita banyak memberikan ini kan masukan ya, masukan dan tentunya dari jangan refleksi yang ada. Kira-kira penyempurnaan gimana? Penyempurnaan biar game itu bisa sesuai yang kita harapkan. Promnya dia lagi lebih didetailkan lagi gitu ya, lebih dalam lagi sehingga komputer ataupun AI itu dia menangkap secara utuh apa yang kita mau gitu ya. Ya. Sekali lagi, satu lagi ya. Boleh silakan. Singkat aja ya, singkat. Buat apa nanti kita refleksinya. Ya, silakan. Soalnya buat selesai ya. Ya, silakan.
buat apa, gimana buatnya, hasilnya seperti apa, gitu ya. Ada belakang. Buatnya di apa? Buatnya di apa? Ya, soalnya saya ingin menjelaskan Jawabannya karena pasar yang saya hadapi saat menggunakan AI adalah memastikan instruksi yang saya berikan benar-benar jelas dan kita bisa sesuai. Kadang AI menafsirkan perintah secara berbeda jika kata-kata saya ambigu, sehingga hasilnya kurang tepat. Selain itu, saya juga perlu informasi atau ide yang dihasilkan sama AI sebelumnya dengan data yang kurang baik. Selanjutnya, aku tentang manusia dan planetnya peran utama saya dalam hal ini adalah sebagai pengelola kreatif dan pengatur diri. Saya yang membutuhkan ide konsep dan mulai dari ini disampaikan. Karena mereka itu dapat memiliki paham dalam inovasi budaya dan budaya. Kreativitas, intuisi dan kemampuan tulisan dengan kondisi nyata adalah hal yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, karena mungkin sudah habis ya. Terima kasih. Ya ini hanya apa ya? Ini mungkin materi tambahan ya, karena kebetulan informatika akan banyak kebutuhan ya dengan job prom, dengan ahli dan sebagainya. Artinya bahwa tadi referensi peran kita sebagai manusia sangat diperlukan ya. Tidak lepas sepenuhnya melepaskan segala hal dengan ahli. Ya, kayak bagaimana kontrol kita sebagai manusia, ide kreatif untuk diskusi dengan teman-teman kemudian. Baik, untuk pekan depan kita masih itu melalui terkait nanti ya, kalau ya yang di hari Kamis ya, Kamis depan ya. Itu adalah materi tentang teknik rekayasa prom ya. Jadi bagaimana cara kita membuat prom yang bagus dengan menghasilkan output sesuai yang kita harapkan. Ya. Baik, cukup untuk hari ini kita tutup baca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke masjid. Sudah.